Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ananda Dilimansyah dari Prodi Sastra Inggris kelas A. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah sedikit tentang Umar bin Khattab. Jadi, Umar bin Khattab pada tahun sekitar 584 sampai 644 Masehi adalah khalifah kedua yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dia juga digolongkan sebagai salah satu Khulafaur Rasyidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri dari Muhammad SAW. Umar adalah salah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Dan di antara para sahabat, Umar termasuk sahabat yang zuhud. Dia mengambil alih kekhalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar As-Siddiq pada tanggal 23 Agustus 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumaidil Akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dalam suri teladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadis menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar. Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Nabi Muhammad, yaitu Al-Faruq, yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan itu sendiri. Namun, di sisi lain, Umar cenderung dipandang negatif oleh perspektif Syiah. Pada masa kepemimpinannya, kekhalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah, hanya dalam kurun waktu 2 tahun, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2/3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan dalam bidang pemerintahan dan politik. Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dalam mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitul Mal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu khalifah paling berpengaruh sepanjang sejarah. Kekhalifahan Umar bin Khattab. Pada masa Abu Bakar menjabat sebagai khalifah, Umar merupakan salah satu penasehat kepalanya. Setelah meninggalkan Abu Bakar pada tahun 634 Masehi, Umar ditunjuk untuk menggantikan Abu Bakar sebagai khalifah kedua dalam sejarah Islam. Selama pemerintahan Umar, kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sasanid dari Persia, serta mengambil alih Mesir, Palestina, Syria, Afrika Utara, dan Armenia dari kekaisaran Romawi atau bisa disebut dengan Bizantium. Saat itu ada 2 negara adidaya, yaitu Persia dan Romawi. Namun keduanya telah ditaklukkan oleh kekhalifahan Islam di bawah pimpinan Umar. Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk yang terjadi di dekat Damaskus pada tahun 636, 20.000 pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70.000 dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah waktu lebih besar pada pertempuran Al-Qadisiyah pada tahun 636 Masehi. Di dekat sungai Efrat, pada pertempuran itu, jenderal pasukan Islam yakni Sa'ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sanaid dan berhasil membunuh jenderal Persia. Pencapaian Umar bin Khattab di Islam sangatlah signifikan dan sangat berpengaruh, seperti perluasan daerah Islam. Usaha perluasan daerah dan pengembangan Islam di Persia dan Syria yang telah dilakukan pada zaman Khalifah Abu Bakar kemudian dilanjutkan kembali oleh Khalifah Umar bin Khattab hingga selesai, dan juga perluasan daerah dan pengembangan Islam di Mesir. Pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, gelombang ekspansi pertama terjadi di ibu kota Syria, Damaskus. Kota ini jatuh pada tahun 635 Masehi, dan setahun kemudian setelah tentara Bizantium kalah di pertemuan Yarmuk, seluruh daerah Syria jatuh di bawah kekuasaan Islam. Dengan memakai Syria sebagai basis ekspansi, diteruskan ke Mesir di bawah pimpinan Amr bin As, dan ke Irak dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Dari sana serangan dilanjutkan ke ibu kota Persia, Al-Madain, yang jatuh pada saat itu juga. Pada tahun 641 Masehi, Mosul dapat dikuasai. Dengan demikian, pada masa
Umar ini, wilayah kekuasaan Islam sudah meliputi Jazirah Arabia, Palestina, Syria, dan sebagian besar wilayah Persia dan Mesir. Pencapaian Umar bin Khattab selanjutnya adalah mengatur administrasi dan keuangan pemerintahan. Karena perluasan daerah yang sangat cepat, Umar segera mengatur administrasi negara dengan mencontohkan administrasi yang sudah berkembang, terutama di Persia. Administrasi pemerintahan diatur menjadi 8 wilayah provinsi: Mekah, Madinah, Syria, Jazirah Basrah, Kufah, Palestina, dan Mesir. Pada masa pemerintahannya, Umar bin Khattab membentuk Baitul Mal dan Dewan Perang. Baitul Mal bertugas mengurusi keuangan negara, Dewan Perang bertugas mencatat administrasi ketentaraan. Umar bin Khattab adalah khalifah pertama kali yang memperkenalkan sistem pengajian bagi pegawai pemerintah. Ia juga memberikan santunan dari Baitul Mal kepada seluruh rakyatnya. Besarnya santunan disesuaikan lamanya memeluk Islam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, kemakmuran dapat dinikmati rakyat dari seluruh pelosok negeri. Selanjutnya adalah menetapkan kalender Hijriah. Sebelum kalender Hijriah ditetapkan, orang-orang pada saat itu menggunakan sistem kalender Masehi. Agar berbeda dengan kaum Nasrani, Umar bin Khattab mencetuskan kalender Hijriah yang ditetapkan mulai pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Hal itu disebabkan hijrah merupakan titik balik kemenangan Islam. Hijrah juga menandai 2 periode dakwah Islam, yakni periode Mekah dan Madinah. Selanjutnya adalah wafatnya Umar bin Khattab. Kematian Umar bin Khattab telah disyaratkan oleh sebuah hadis yang diriwayatkan dari Hudzaifah. Periwayatan ini diperoleh oleh Al-Amashi dan Jami bin Abi Rashid di dalam Al-Mustadrak ala Asy-Syahihain. Dalam hadis ini, kematian Umar bin Khattab diumpamakan seperti pintu yang tertutup yang menjadi perantara antara Umar dan fitnah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Perumpamaan mengenai kematian Umar bin Khattab terjadi dengan pembunuhan dirinya pada tahun 23 Hijriah. Pembunuhan terhadap Umar bin Khattab kemudian menimbulkan fitnah di dalam masyarakatnya. Umar bin Khattab dibunuh oleh Abu Luhuk atau Fairuz, seorang budak yang fanatik pada saat ia akan memimpin sholat subuh. Fairuz adalah seorang Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. Pembunuhan ini konon dilatar belakangi dendam pribadi Abu Luhuk atau Fairuz terhadap Umar. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia yang saat itu merupakan negara adidaya oleh Umar. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu 25 Zulhijjah 23 Hijriah atau 644 Masehi. Setelah wafat, jabatan khalifah dipegang oleh Utsman bin Affan. Sekian dari saya tentang sedikit penjelasan atau sejarah dari Umar bin Khattab. I do apologize for every single mistake that I did before, dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.